Dan pemirsa, untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di Jawa Tengah hingga banjir ini sudah 2 bulan tidak kunjung surut, sudah bergabung bersama kami dari luar studio Kapus Datinkom BNPB Abdul Muhari. Pak Am, selamat siang. Selamat siang, Mas. Ya, Pak Am, tadi laporan, Bapak juga mendengarkan ya laporan dari tim kami yang berada di Demak begitu Pak. Ini kondisinya kalau hujan ya airnya naik lagi begitu dengan proses pompa yang belum maksimal. Bagaimana nih Pak? Ya, kalau kita lihat ada total sekitar 21 desa di Demak yang terdampak banjir saat ini, dan 4 desa diantaranya itu adalah dampak paling utama dari rob, sedangkan sisanya banjir dari arah darat. Ya. Kalau untuk rob, seperti tadi disampaikan dari Desa Sayung, kondisi fisiknya Desa Sayung ini tanpa ada rob, tanpa ada banjir kiriman dari arah darat pun, ini posisi tanahnya sudah lebih rendah daripada lautan ya. Ini yang sedang dikerjakan, salah satunya dengan solusi jangka pendek tanggul Semarang Demak yang diharapkan bisa nanti mencegah intrusi rob ke arah darat ini. Jadi selama posisi pasang air masih naik dan kondisi ada kiriman dari arah darat, mungkin untuk Sayung sedikit sulit untuk memompa air karena posisi karena ada penurunan muka tanah yang sangat signifikan di daerah Sayung, Timbul, Sloko, Sidorejo, Tugu, Purwosari, Trinorejo, Gebang, dan Purworejo ini. Sedangkan untuk banjir yang di arah darat, ini kendala utamanya sebenarnya adalah jebolnya tanggul Cabean di Kali dan tanggul di Kali Tuntang. Kami dari BNPB, Kepala BNPB sendiri sudah mengunjungi Demak di awal Januari lalu, dan saat ini proses penutupan jebol tanggul di beberapa titik ini, di 2 kali ini, Kali Cabean dan Kali Tuntang ini sedang diupayakan, sedang dikejar, yang mana kalau ini belum sempurna mungkin proses dari pemompaan air akibat jebol tanggul ini juga mesti harus dilakukan. Kita ingat tahun lalu juga hampir 6 minggu, hampir 2 bulan karena jebol kali di Demak ini dan menghambat, sempat menutup Pantura Demak. Jadi memang ini kita juga berkoordinasi dengan PUPR untuk penguatan tanggul di Kali Tuntang dan Kali Cabean ini, karena posisinya tanggul Kali Tuntang dan Kali Cabean ini masih tanggul tanah. Sedangkan begitu kalau misalkan diberikan struktur fisik beton seperti itu, posisi tanahnya ini juga termasuk tanah lunak. Jadi ini kita masih terus berkoordinasi dengan BBWS solusi permanen untuk permasalahan jebol tanggul di Demak, Kudus, Pati, Jepara yang juga sama-sama terdampak ini, satu kawasan, satu hamparan dari penyebab utama jebolnya tanggul-tanggul yang dari bahan tanah yang sebagian besar dari tanggul ini juga sudah dibuat pada era masa Belanda dulu. Jadi ini memang sudah saatnya permajaan, tetapi tentu saja ini kita koordinasikan lebih lanjut dengan PUPR dan BBWS. Untuk sementara, BNPB sendiri sudah menyampaikan dukungan baik itu dana operasional maupun logistik untuk warga terdampak sudah lebih dari 22 miliar dari awal tahun lalu. Jadi memang kebutuhan pompa itu cukup banyak, sehingga kita sudah juga mengupayakan pompa-pompa yang kita perbantukan dari kabupaten kota di sekitar Demak, Pati, Kudus ini, supaya bisa mempercepat pemompaan, sambil juga kita juga tidak menutup kemungkinan kembali dengan operasi modifikasi cuaca untuk benar-benar melihat kalau memang potensi hujan Oke. Pak Am, tadi disebutkan bahwa solusi untuk kita lakukan. Ya. Tapi silakan Pak. Iya, jadi opsi modifikasi cuaca juga kita
terus. Oke, Pak Am, komunikasinya sepertinya agak terputus-putus Pak. Jadi Bapak juga menyampaikan ada Tetap saja benar-benar opsi untuk modifikasi cuaca ini juga begitu ya Pak ya? Tingginya makanya. Ya, nah itu masih tetap kita buka, tetapi sesuai dengan rekomendasi BMKG nantinya. Kalau memang sangat diperlukan, kita akan lakukan. Kalau nantinya melihat dari seberapa lama potensi peningkatan intensitas hujan masih akan terjadi di Demak dan sekitarnya. Oke, Pak Am, tadi disebutkan bahwa sebenarnya dari pusat juga sudah memberikan bantuan 22 miliar untuk banjir di Demak ini. Tapi faktanya tadi ada laporan bahwa belum masuk nih Pak bantuan-bantuan, termasuk tadi ada di daerah Sayung. Ini apa yang terjadi? Komunikasi di Pemdanya atau memang dananya kurang jadinya Pak? Kalau untuk distribusi bantuan ini sangat dominan dilakukan oleh pemerintah daerah ya, karena pemerintah daerah yang mengetahui secara persis titik pengungsian dari 187 KK atau 602 jiwa ini ada di mana saja. Yang pasti BNPB pada fase Pak Am, ya. Oke. Pak Am, sepertinya kita mengalami kendala komunikasi. Yang bisa tadi kami dengarkan adalah bahwa koordinasi terus dilakukan dengan Pemda begitu ya Pak ya, dan bantuan dari pusat juga sudah masuk di sana. Seharusnya nanti proses untuk alokasi dana dan bantuan makanan dan logistik ini segera bisa masuk ke Demak. Pak Abdul Muhari, terima kasih Pak atas waktunya di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.